Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menatap tajam ke arah Ouyang Guanxin yang sedang menginjak pedang terbang di langit. Berdasarkan kata-kata Ouyang Guanxin, Tanyun mengetahui bahwa dewa bela diri telah bereinkarnasi menjadi Ouyang Guanxin. Tanyun berkata, "Ouyang Guanxin, apakah kamu bertanya siapa aku sebenarnya? Itu tidaklah penting. Yang paling terpenting, kamu akan segera mati." Ouyang Guanxin berkata, "Apa? Kamu ingin menghabisiku? Itu hanyalah sebuah mimpi. Justru aku yang akan menghabisimu." Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang termasuk Ruyan Wuji, mereka memandang Ouyang Guanxin. Mata mereka semua menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Lautan awan menjadi gelap, angin bertiup kencang. Tiba-tiba, Ouyang Guanxin memiliki 3 mata berwarna emas. Tanyun bergumam di dalam hatinya, ternyata dia murid Dewa Shi Yuan. Tanyun memikirkan istrinya yang dihabisi oleh Dewa Shi Yuan. Itu membuat Tanyun sangat marah. Kemarahan di dalam hati Tanyun sangat dalam. Perasaan sakit memenuhi setiap saraf Tanyun. Tanyun sangat yakin bahwa Ouyang Guanxin adalah dewa bela diri yang telah bereinkarnasi. Pada saat ini, Tanyun yang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan rasa sakit, itu membuat dirinya sangat bersemangat untuk menghabisi musuhnya. Tanyun terdiam. Dia tidak memikirkan apapun selain menghabisi Ouyang Guanxin. Mu Mengyi dan Zhong Xiao yang melihat ekspresi menakutkan Tanyun, itu membuat mereka berteriak, "Tanyun, ada apa denganmu?" Sue Zian dan Wang Fuyu juga berteriak, "Kakak ipar, saudara Tan, ada apa denganmu?" Di paviliun, Dante Xuangsong, Shen Shubing, dan Chen Shuzhen, mereka mengerutkan kening. Mereka tidak mengerti mengapa Tanyun melihat Ouyang Guanxin dengan penuh amarah. Ruyan Wuji dan Sugeyu menatap Ouyang Guanxin dengan penuh keterkejutan. Hal yang sama berlaku untuk lusinan tetua Istana Jiwa Ilahi dan 9 tetua dari Sekte Abadi. Mereka telah mendengar bahwa beberapa monster kuat memiliki 3 mata. Tetapi bagi manusia, ini baru pertama kalinya mereka melihat. BTW guys, di Donghuanya, Lu Yi diperlihatkan memiliki 3 mata. Seharusnya Lu Yi itu tidak punya 3 mata. Tapi entah sama studionya, malah dibuat dengan karakter 3 mata. Yang lupa siapa itu Lu Yi. Dia tetua divisi pil gerbang abadi atau murid Gongsun Yangchun. Oke, kita lanjut. Tanyun berkata, "Ouyang Guanxin, hari ini aku akan menyiksamu hidup-hidup." Tanyun mengangkat kepalanya dan berteriak. Tanyun melampiaskan amarahnya pada Ouyang Guanxin karena dia adalah murid Dewa Shi Yuan. Tanyun tahu bahwa dewa bela diri memimpin para dewa jahat lainnya untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Lalu mereka bertarung melawan dewa bawaan Tanyun, yaitu Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang. Tempat mereka bertarung disebut medan perang para dewa dan tanah abadi. Ouyang Guanxin tertawa dan berkata, "Apa? Kamu ingin menyiksaku? Itu hanyalah mimpi." Setelah mengatakan hal itu, mata ketiga Ouyang Guanxin tiba-tiba melesatkan sebuah cahaya emas ke arah Tanyun. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan berhasil menghindar. Ketika cahaya itu menghantam arena, itu membuat sebuah lubang sedalam 1 kaki. Sugeyu terkejut dan berkata, "Arena ini adalah senjata sub terhormat tingkat menengah. Bagaimana itu bisa dirusak oleh murid di alam pemberian jiwa tingkat sempurna?" Setelah semua orang mendengarkan perkataan Sugeyu, kebanyakan dari mereka langsung terdiam dan merasa ngeri. Ouyang Guanxin yang menginjak pedang terbang, dia sekali lagi melesatkan beberapa cahaya emas ke arah Tanyun.
Tanyun melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan arah serangan Ouyang Guanxin. Lalu Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Tanyun tidak memiliki waktu untuk mengatur formasi pedang Dewa Hongmeng. Tanyun tahu bahwa dengan kekuatan Ouyang Guanxin saat ini, Tanyun tidak mungkin bisa mengendalikan Ouyang Guanxin menggunakan mata Dewa Hongmeng. Ouyang Guanxin bergumam, "Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apakah dia reinkarnasi Dewa Hongmeng?" Ouyang Guanxin menatap Tanyun. Dia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menghabisi Tanyun. Ouyang Guanxin mengambil keputusan. Tiba-tiba, dia membuka tangannya dan berteriak. Segera, mata ketiga memancarkan 10.000 cahaya keemasan yang melesat ke arah Tanyun. Tanyun tahu bahwa dia tidak bisa menghindar. Jadi dia membalik tangan kanannya dan pedang terbang berwarna ungu muncul di tangannya. Saat tangan kanannya berputar, tirai cahaya ungu menyelimuti tubuh Tanyun. Dengan suara keras, tirai cahaya ungu memblokir cahaya keemasan. Tetapi tirai cahaya ungu itu tidak dapat sepenuhnya memblokir cahaya keemasan. Tangan kiri Tanyun mengeluarkan darah karena terkena serangan cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, kaki, perut, dada, lengan Tanyun terkena cahaya keemasan. Itu membuat tubuh Tanyun dipenuhi dengan darah, terutama leher bagian kiri Tanyun yang sedikit parah. Jika Tanyun tidak memblokir menggunakan pedang miliknya, mungkin kepala Tanyun sudah terkena cahaya keemasan. Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Zhan, dan Huang Fuyu, mereka menjadi cemas. Wajah mereka dipenuhi air mata. Di paviliun, Shen Shubing tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan kanan Shen Shuzhen. Melihat wajah Shen Shubing, Shen Shuzhen dapat melihat bahwa adik perempuannya memiliki sebuah ikatan dengan Tanyun. Kekhawatiran semacam itu tidak mungkin muncul karena hanya sebuah murid. Pada saat ini, cahaya keemasan telah habis. Ouyang Guanxin yang sedang menginjak pedang terbang, dia menatap Tanyun dan berkata, "Aku tidak percaya kamu masih bisa selamat." Saat ini, di dalam pikiran Tanyun, hanya ada Ouyang Guanxin. Tanyun hanya ingin menghabisi Ouyang Guanxin. Tanyun berkata, "Formasi pedang Dewa Hongmeng." Tanyun memanfaatkan waktu luang untuk membuat formasi pedang Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, 11 pedang beratribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari cincin Qiang Kun Tanyun. 11 pedang itu menyebar di arena. Setiap pedang mengeluarkan sebuah tirai cahaya yang membentuk formasi pedang Dewa Hongmeng. Tanyun dan Ouyang Guanxin berada di dalam formasi pedang. Sekarang, saat Tanyun mencapai alam pemurian jiwa tingkat sempurna, formasi pedang Dewa Hongmeng telah berubah dari radius 300 kaki menjadi radius 1000 kaki. Pada saat ini, semua orang tidak mengenali formasi pedang milik Tanyun. Tentu saja, termasuk Dante Xuanzong dan para orang dari sekte suci Huangfu. Mereka hanya tahu bahwa Tanyun memiliki sebuah formasi pedang, tetapi mereka tidak tahu nama formasi pedang milik Tanyun. Di paviliun, Sugeyu dan Ruan Wuji tidak asing dengan formasi pedang yang dibuat oleh Tanyun. Karena 10 tahun yang lalu, saat kompetisi 4 keterampilan di Sekte Abadi, Tanyun menggunakan formasi pedang ini untuk mengalahkan Nanggong Yukin. Hari ini, Sugeyu dan Ruan Wuji masih sama seperti sebelumnya. Mereka masih tidak bisa melihat pemandangan yang ada di dalam formasi pedang. Pada saat yang sama, terutama Ruan Wuji serta 9 tetua dan murid Sekte Abadi, mereka masih terkejut dengan Ouyang Guanxin yang memiliki 3 mata. Pada saat ini,
Ouyang Guanxin yang berada di dalam formasi pedang Dewa Hongmeng. Dia sangat terkejut. Dalam formasi pedang Dewa Hongmeng, tanpa perlu menginjak pedang terbang, Tan Yun dapat melayang di udara dan memandang Ouyang Guanxin. Ouyang Guanxin berkata, "Ini perpanjangan ruang dan waktu." Seolah-olah tempat di dalam formasi pedang menjadi 11.000 kaki. Ouyang Guanxin menatap Tan Yun yang berdiri di langit. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Detik berikutnya, ada sebuah kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Ouyang Guanxin menatap Tan Yun dengan tajam. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Tan Yun, bagaimana kamu bisa membuat formasi pedang Dewa Hongmeng?" Tan Yun memandang Ouyang Guanxin dan berkata, "Dewa bela diri penghancur, mengapa kamu masih bertanya padaku?" Mata Ouyang Guanxin menunjukkan ketakutan. Lalu dia berkata, Kamu benar-benar reinkarnasi dari Hongmeng Supreme." Tan Yun menyempitkan matanya pada Ouyang Guanxin. Lalu dia berkata, "Ya, aku memang reinkarnasinya. Jika aku tidak salah mengingat, kamu salah satu dari 8 dewa besar bawahan Si Yuan Supreme. Kamu memimpin para dewa jahat lainnya untuk menghancurkan benua hukuman surgawi dan mencari reinkarnasi terakhir milikku. Kamu juga membuat Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang mati." Mendengarkan hal itu, Ouyang Guanxin terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, "Tuan Hongmeng Supreme, dewa kecil ini ingin memberi sebuah saran. Apakah kamu mau mendengarkan atau tidak?" Tan Yun berkata, "Cepat katakan." Ouyang Guanxin berkata, "Tuan, kamu harus menyadari bahwa orang yang menghabisi istrimu bukanlah dewa kecil ini, tetapi Si Yuan Supreme." Ouyang Guanxin menginjak pedang terbang dan membungkuk ke arah Tan Yun. Lalu dia berkata lagi, "Tuan, di zaman abadi, Si Yuan Supreme dan Xing Tian Supreme lah yang membuat sebuah jebakan. Dewa kecil ini hanya bisa menuruti perintah mereka untuk menghabisi Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang. Setelah bertarung melawan Dewa Man Huang dan Dewa Hong Huang, dewa kecil ini mati. Lalu 100 tahun setelah itu, dengan sedikit gumpalan jiwaku, aku mengambil alih tubuh ini dan hidup kembali. Tuan, jika kamu mau, dewa kecil ini pasti akan setia kepadamu di masa depan." Edian guys, dewa bela diri aja tunduk gatuh di depan Dewa Hongmeng. Aduh, nggak sabarkan sama kelanjutannya. Ya udah, tunggu aja di channel Bang Theo ini. Sebelum video ini berakhir, Bang Theo mau bilang, sungguh membanggakan. Terima kasih.